Shalom, selamat malam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan minta petunjuk Tuhan melalui berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang padamu Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Engkau memberi kesempatan kembali kami untuk mengikuti ibadah online pada malam hari ini. Tolong Tuhan cukup berkati pemberitaan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saudara bisa menyiapkan Alkitab saudara. Kalau tidak ada, boleh kita mendengarkan Pak Yanto yang akan membacakan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Dari kitab Mazmur pasal 6 ayat 2 sampai 11. Kami silakan Pak Yanto. Mazmur 6 ayat 2 sampai dengan 11. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku mengenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Ya, terima kasih Pak Yanto yang sudah membacakan firman Tuhan. Dari bacaan firman Tuhan ini memiliki latar belakang bagaimana Daud, seorang tokoh dalam perjanjian lama yang sangat populer bagi kita, namun dia mengalami satu kehidupan doa yang tidak seharusnya. Kenapa saya katakan tidak seharusnya? Kalau saudara memperhatikan dari ayat 2 sampai ayat 5, seakan-akan Daud itu menuntut Tuhan supaya cepat melepaskan daripada permasalahan hidupnya. Ya. Dari belajar seperti itulah saya memberi judul firman Tuhan pada malam hari ini itu bagaimana seharusnya berdoa. Ya. Bagaimana seharusnya kita berdoa? Ada 3 hal yang harus kita berdoa. Yang pertama, doa bukan menuntut Tuhan, tetapi mengikuti hati Tuhan. Nah, saya belajar daripada Daud, bagaimana ayat 2 sampai ayat 5 pasal 6 ini, Daud seakan-akan menuntut Tuhan. Nah, rupanya Tuhan tidak mengiyakan apa yang dimaui oleh Daud. Kalau saudara memperhatikan ayat 7 sampai ayat yang ke-11, maka kita harus belajar yaitu doa bukan menuntut Tuhan tetapi mengikuti hati Tuhan. Mari kita baca di dalam Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, inilah yang harusnya kita belajar. Bahwa doa tidak harus menuntut Tuhan karena Tuhan memiliki suatu rencana, rancangan, mempunyai plan yang sangat bagus bagi kita yaitu damai sejahtera, sehingga kita tidak usah menuntut Tuhan tapi mengikuti hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Tolong bacakan juga dalam Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, ini bukti bahwa kita harus menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, yaitu tidak hanya omong, tidak hanya kata-kata, tetapi ada tindakan yang nyata dalam hidup kita. Nah, itulah yang perlu kita ketahui bersama-sama bahwa poin pertama seharusnya kita berdoa adalah bukan menuntut Tuhan tetapi kita mengikuti hati Tuhan. Poin yang kedua, doa yang benar adalah tidak menyalahkan Tuhan tetapi doa harus memahami Tuhan ya. Yang kedua, tidak menyalahkan Tuhan tapi memahami Tuhan. Kenapa?
pengalaman-pengalaman sebagai orang Kristen, kadang-kadang kalau doanya nggak cepat dijawab, nggak terasa, itu seakan-akan menyalahkan Tuhan, Tuhan jauh, Tuhan tidak memperhatikan dan sebagainya. Tapi kita harus sungguh-sungguh memahami maksud Tuhan. Mari kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat yang 144, kami mohon Pak Yanto. Mazmur 119 ayat 144, peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Ya, itu pengakuan Daud. Bahwa firman Tuhan yang disampaikan itu supaya dipahami. Mungkin Tuhan berbicara pada saat ini atau malam hari ini tidak enak di dalam hati kita, tidak enak kita terima. Tetapi itu pemahaman yang harus kita tahu Tuhan. Nah, di dalam surat Efesus pasal 3 ayat 18 sampai 20. Efesus 3 ayat 18 sampai dengan 20. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Yaitu adalah doa Paulus kepada jemaat di Efesus pada saat itu yang tidak mengerti, yang tidak memahami yaitu rencana Tuhan dalam hidupnya. Maka dari itu Paulus menulis suratnya dengan isi doa itu supaya memahami kasih Tuhan itu tidak kurang panjang dan tidak kurang lebar daripada Tuhan di dalam melindungi umatnya. Kita harus sadar itu dan kita harus memahami apa maksudnya Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu poin yang kedua. Poin yang pertama, doa bukan menuntut Tuhan tetapi mengikuti hati Tuhan. Kedua adalah doa yang benar adalah tidak menyalahkan Tuhan tetapi doa harus memahami Tuhan. Sekarang masuk pada poin yang terakhir, yang ketiga adalah doa yang benar adalah mengubah keadaan atau mengubah diri. Nah, doa yang benar adalah doa yang tidak mengubah keadaan tetapi mengubah diri kita. Nah, kadang-kadang kita doa supaya kita terjawab dalam hidup kita, tetapi rupanya doa ini tidak itu. Yang lebih dalam adalah doa yaitu mengubah diri kita. Bukan mengubah keadaan. Kadang-kadang kita menuntut supaya keadaan ini cepat berlalu dan sebagainya. Nah, kalau saya boleh buat contoh seperti saat sekarang ini. Pandemi yang seperti ini kita mohon kepada Tuhan tidak salah. Tapi kita minta supaya cepat berlalu dan mengubah keadaan yang seperti ini. Tetapi Tuhan punya maksud yang lain yaitu supaya melalui pandemi ini bisa mengubah umat manusia yang ada di bumi ini terus sujud dan takut akan Tuhan. Itu yang dimau oleh Tuhan. Mari kita lihat atau mendengarkan dari Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, supaya kita tidak sama dengan dunia, tapi kita harus dirubah diri kita sesuai dengan rencana Tuhan sehingga kita dapat atau mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik harus yang kita lakukan. Inilah yang perlu kita teliti dalam hidup kita. Terlebih dijelaskan lagi di dalam Filipi 3 ayat 21. Filipi 3 ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ya, kita jangan hanya menginginkan tubuh kita ini yang terus diperhatikan, tetapi kita melihat tubuh kemuliaan itu lebih berharga di dalam kehidupan kita. Sehingga doa yang poin ketiga itu jangan hanya kepengen mengubah keadaan kita, tetapi paling penting adalah mengubah dalam diri kita masing-masing. Sehingga kita kadang-kadang hanya memikirkan tentang fisik kita saja, tapi lupa memikirkan tentang kemuliaan Tuhan. Nah, inilah yang perlu kita ketahui 3 kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Yang pertama, seharusnya kita berdoa yaitu doa bukan menuntut Tuhan tetapi mengikuti hati Tuhan.
Poin yang kedua, seharusnya doa yang benar adalah tidak menyalahkan Tuhan, tetapi doa harus memahami Tuhan. Yang ketiga, doa yang benar adalah mengubah keadaan, tetapi mengubah diri kita. Nah, inilah yang perlu kita ketahui bersama-sama dalam hidup kita sebagai orang percaya, supaya kita berdoa dengan benar, sehingga Tuhan memahami dan kita juga memahami rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan kalau Engkau berbicara firman Tuhan pada malam hari ini. Bagaimana seharusnya kami berdoa yang benar Tuhan. Oleh sebab itu kami boleh belajar firman Tuhan pada malam hari ini, supaya kami tidak terus menuntut dalam Tuhan, tetapi kami harus tahu hati Tuhan di dalam diri kami Tuhan. Tuhan, kami juga tahu bahwa bagaimana supaya kami memahami pikiran Tuhan dalam hidup kami, sehingga tidak menyalahkan Tuhan dikala kami mohon kepadamu, Tuhan belum menjawab di dalam doa-doa kami. Dan kami sadar betul Tuhan bahwa kami harus tidak mengubah keadaan ini, tetapi doa harus dapat mengubah diri kami supaya kami berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus firman pada malam hari ini. Dalam nama Yesus yang berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari saudaraku, kita mohon berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai hidup saudara, keluarga saudara saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Bapa, terima kasih.